Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Robi Rumantana sebagai staf kurikulum akan membahas sedikit tentang materi kurikulum 2013. Sebelumnya kita walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan, tapi kegiatan harus tetap berjalan. Nah, yang pertama, Bapak akan memperkenalkan seluruh staf kurikulum tahun pelajaran 2021, 2022. Yang pertama, Bapak sebagai Wakasek Bidang Kurikulum Robi Rumantana. Yang kedua, staf kurikulum yaitu Yuda Mulia Darmawan. Yang ketiga, Utami Wulandari. Yang keempat, Pak Selamat Riyadi. Nah, kita langsung lanjut ke materi kurikulum 2013. Materi kurikulum 2013 sama seperti materi ketika kalian di SMP. Hampir semuanya sama, tetapi nanti ada kriteria penilaian untuk SMK. Yang pertama, itu ada kegiatan pendahuluan. Yang kedua, kegiatan inti. Yang ketiga, penutup. Dalam pendahuluan itu yang pertama akan dibuka oleh guru. Guru akan mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari atau yang akan dipelajari. Yang ketiga, guru akan menyampaikan kompetensi yang akan dibahas atau yang harus dicapai. Yang keempat, guru akan menyampaikan garis besar cakupan materi. Yang kelima, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Nah, itu kegiatan pendahuluan. Yang kedua, dalam kurikulum 2013 itu ada kegiatan inti, merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik dengan karakteristik mata pelajaran dengan pendekatan saintifik, yaitu guru akan memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Intinya dalam kegiatan inti ini, semua siswa harus berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Misalkan guru memberikan contoh, misalkan mata pelajaran matematika, misalkan rumus untuk mencari luas segitiga. Ketika guru memberikan contoh tersebut, luas segitiga, kalian harus berperan aktif mencari bagaimana sih rumusnya itu. Jadi tidak semua diberikan oleh guru langsung. Jadi siswa yang aktif lebih banyak. Supaya siswa-siswi pada kurikulum 2013 ini berperan aktif, berkreativitas untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif. Oke. Yang ketiga itu ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini guru dan peserta didik akan membuat rangkuman atau kesimpulan pembelajaran. Yang selanjutnya melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Jadi nanti ketika di kegiatan penutup, guru dan siswa akan berdiskusi untuk merangkum hasil pembelajaran yang sudah diberikan. Apakah ada kesulitan atau tidak, nanti didiskusikan, ada sesi tanya jawab siswa dan guru. Yang selanjutnya ada aspek-aspek yang mencakup penilaian. Yang pertama itu ada aspek penilaian pengetahuan. Aspek penilaian pengetahuan merupakan aspek
yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Nah, khusus di SMK, ini aspek penilaian pengetahuan itu 80% nilai pengetahuan, 20% nilai karakter. Nah, jadi tetap intinya dalam pengetahuan ini pembelajaran, tugas dan sebagainya itu 80% untuk siswa. Nah, 20% karakter. Karakter itu bisa mencakup misalkan siswa lebih aktif, lebih komunikatif, lebih berperan untuk bertanya, misalkan kalau misalkan ada yang kurang paham. Jadi di sini penilaian pengetahuan itu 80% dan 20% khusus SMK pada kurikulum 2013. Yang selanjutnya ada penilaian keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat berlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Jadi seperti dibilang tadi, siswa lebih kreatif, mencari. Jadi kalau misalkan sudah mentok, harus menggali lagi bagaimana nih cara menyelesaikan tugas atau proyek yang sudah diberikan oleh guru masing-masing. Jadi tidak semua bertumpu pada guru. Siswa harus berperan aktif untuk menggali materi-materi yang harus diselesaikan oleh siswa. Nah, yang ketiga itu ada sikap dan perilaku. Sikap perilaku siswa merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, bagaimana sih siswa tersebut mengikuti pelajaran dengan baik atau tidak? Misalkan dalam kondisi pandemi seperti ini, kita masih harus melaksanakan pembelajaran dengan daring. Nah, ketika siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran daring, harus bagaimana? Misalkan berkomunikasi dengan guru mata pelajaran tersebut atau dengan wali kelas. Caranya bagaimana? Misalkan lewat WA. Nah, untuk penyampaian lewat WA tersebut, siswa harus menyampaikan atau bertanya dengan etika atau tata krama. Dengan siapa sih kita berbicara? Dengan siapa sih kita bertanya? Jadi harus menunjukkan sikap yang lebih baik. Nah, itu untuk nilai sikap perilaku. Salah satu contohnya adalah komunikasi dengan guru itu harus bagaimana. Itu juga ada nilainya. Jadi tidak dari pengetahuan semua. Kreatif, terus sopan santun itu juga masuk ke dalam penilaian. Nah, itu penilaian karakter, pengetahuan, dan sikap. Selanjutnya nanti mungkin Bapak akan bahas tentang teknis pembelajaran. Ya, mungkin ini untuk yang terakhir, teknis pembelajaran daring tahun pelajaran 2021-2022. Pada saat ini kita masih berada dalam keadaan pandemi COVID-19 dan PPKM masih diperpanjang sampai akhir Juli ini. Nah, jadi untuk pembelajaran daring ini kita masih melaksanakan proses pembelajaran secara online, secara daring. Jadi diharapkan siswa-siswi dapat mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik dan mudah-mudahan PPKM ini segera berakhir dan mudah-mudahan nanti akan ada tatap muka, misalkan bertahap. Misalkan kita akan mengutamakan dulu mata pelajaran produktif untuk tatap muka. Tidak menutup kemungkinan setelah mata pelajaran produktif kita akan juga untuk normatif adaptif melaksanakan tatap muka, tapi tetap secara bertahap, tidak bisa secara langsung semua. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi GCR, apakah itu Google Classroom
misalkan belajar ID atau misalkan Google Form. Nanti teknis selanjutnya dari pihak kurikulum akan memberikan informasi kepada wali kelas. Nanti wali kelas akan menginformasikan kepada siswa-siswi masing-masing. Selanjutnya, siswa harus berperan aktif mau kepada guru, kepada wali kelas. Kalau misalkan tidak bisa mengikuti pembelajaran atau misalkan kesulitan, berkomunikasi dengan wali kelas, jangan sampai tidak mengikuti pembelajaran. Soalnya kedepannya misalkan siswa-siswi tidak bisa mengikuti pembelajaran selama 3 hari atau 3 pertemuan, maka nanti wali kelas akan survei atau home visit atau misalkan memberitahu kepada orang tua masing-masing kenapa siswa tersebut tidak mengikuti pembelajaran. Karena walaupun pembelajaran secara daring, tetap siswa-siswi harus mengikutinya. Karena seperti dibahas tadi, sikap karakter itu ada penilaiannya. Otomatis kalau misalkan siswa tidak mengikuti pembelajaran daring, otomatis siswa tersebut nilainya kosong atau kurang. Nah, mungkin yang terakhir, ketika pembelajaran daring dimulai, Bapak harapkan siswa-siswi tersebut bisa mengikuti dengan baik, jangan sampai kosong karena tetap kita nanti ada proses naik atau tidak naik kelas. Jadi Bapak harapkan siswa-siswi semua bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang terakhir, pesan Bapak, walaupun kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19, kita tetap harus melaksanakan seluruh kegiatan yang harus kita laksanakan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa protokol kesehatan dipakai setiap hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.